Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Septiani Putri, NIM 18051111096, dari kelas 6A, PKO, dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika SPD MPD AIFOP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kecepatan. Kecepatan itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Di mana rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Menurut para ahli, yaitu Muhammad Sajoto 1988, yaitu kecepatan merupakan komponen fisik yang mendasar, sehingga kecepatan itu merupakan faktor penentu di dalam cabang olahraga seperti nomor-nomor lari, yaitu jarak pendek, renang, olahraga bela diri, serta olahraga permainan. Kecepatan yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon atau meter per sekon detik. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus kecepatan. Kecepatan itu disebut juga dengan v, sedangkan jarak disebut juga dengan s, dan waktu disebut juga dengan t. Baiklah, saya akan menjelaskan kecepatan. Kecepatan ini dengan rumus v sama dengan s per t. Sedangkan v dengan satuan kilometer per jam, sedangkan s jarak dengan satuan kilometer, t waktu ditempuh dengan satuan jam. Selanjutnya yaitu kita mencari jarak. Jarak disebut juga dengan s, dengan rumus s sama dengan t dikali v. Jarak sama dengan waktu tempuh dikali kecepatan. Sedangkan s atau jarak dengan satuan kilometer, t atau waktu tempuh dengan satuan jam, v atau kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Selanjutnya kita akan mencari rumus waktu. Waktu atau disebut juga dengan T, dengan rumus T sama dengan S per V, atau waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan. Di mana satuannya, kalau T waktu tempuh dengan satuan jam, sedangkan S jarak dengan satuan kilometer, sedangkan
V atau kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Baiklah, selanjutnya contoh soal. Yang pertama yaitu Budi berolahraga sepeda menempuh perjalanan dari rumah ke rumah temannya dengan jarak 10 meter dan waktu 5 detik. Berapa kecepatan yang ditempuh Budi? Oke. Yang pertama diketahui. Diketahui jaraknya itu atau S, jaraknya 10 meter. Waktunya atau T 5 detik. Dan ditanya V sama dengan kecepatan. Ditanya kecepatan. Oke. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T atau kecepatan S jarak T waktu. Jaraknya yaitu 10 meter, sedangkan T 5 detik. Oke. 10 bagi 5 yaitu 2 menit per detik. Jadi hasilnya 2 menit per detik. 2 menit per detik. Jadi Budi mampu menempuh perjalanan sejauh 2 meter setiap detiknya. Oke. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Baiklah, soal kedua yaitu Dennis jogging dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah setengah jam jogging? Oke. Yang pertama diketahui kecepatannya 1,5 meter per detik. Sedangkan waktunya atau T setengah jam. Oke, ditanya ditanya jarak atau S. Oke, dengan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. V S sama dengan V kali T. Sedangkan kecepatannya 1,5 meter per detik. Sedangkan T-nya dikali T setengah jam. Oke, sebelum itu jam itu diganti menjadi detik, jadi dikali 0,5 dikali 3.600, jadi 1.800 detik. Oke. Jadi 1,5 dikali 1.800 detik, hasilnya 2.700 km. Oke. Jadi jarak yang ditempuh Dennis setelah setengah jam jogging adalah 2.700 km. Jadi atau kita ubah menjadi meter, 2,7 meter. Jadi jarak yang ditempuh Dennis setelah setengah jam jogging adalah 2,7 meter. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.